Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andika Prasetya pada channel ASN Guru, channel berbagi tutorial dan informasi terbaru. Mari kita membahas soal FRP3K. Soal nomor 1. Subah persegi panjang memiliki keliling 50 cm. Jika lebar persegi panjang adalah 10 cm, maka panjang persegi panjang tersebut adalah titik, titik, titik. A. 15 cm, B. 20 cm, C. 25 cm, D. 40 cm, E. 50 cm. Kita ketahui bahwasannya untuk panjang sama dengan keliling dibagi 2 dikurang lebar, sehingga diketahui panjang sama dengan 15 cm. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 2, FR kerjasama ASEAN. Berikut ini merupakan salah satu contoh kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi, kecuali A. Kerjasama AFTA, B. Ekspor komoditi utama antar negara ASEAN, C. Pengembangan kerjasama di dalam bidang industri, yaitu dengan dibangunnya pupuk Sriwijaya di Palembang, D. Kerjasama dalam penanggulangan masalah narkoba, dan E. Kerjasama pembuatan pupuk. Kita ketahui bahwasannya untuk kerjasama AFTA adalah ekonomi, kemudian ekspor komoditi adalah ekonomi, kemudian pengembangan kerjasama bidang industri adalah ekonomi, kemudian kerjasama penanggulangan masalah narkoba adalah sosial, dan yang terakhir adalah kerjasama pembuatan pupuk urea adalah ekonomi. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang D. Kerjasama dalam penanggulangan masalah narkoba adalah kerjasama sosial. Soal nomor 3, FR perbandingan. Sebuah mobil yang dikendarai oleh Nanda mampu menempuh jarak tertentu selama 15 jam dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Jika untuk menempuh jarak tersebut Nanda menghendaki 5 jam lebih cepat, tentukan kecepatan rata-ratanya. A. 30 km per jam, B. 45 km per jam, C. 90 km per jam, D. 120 km per jam, dan E. 150 km per jam. Kita ketahui bahwasanya 15 per 10 sama dengan X per 60, sehingga X sama dengan 60 dikali 15 dibagi 10 menghasilkan angka 90 km per jam. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang C. Soal nomor 4, kekayaan budaya. Rumah adat Tongkonan berasal dari provinsi A. Kalimantan Barat, B. Kalimantan Selatan, C. Sulawesi Barat, D. Sulawesi Selatan, E. Nusa Tenggara Barat. Kita ketahui bahwasanya seperti pada gambar di samping, rumah adat Tongkonan itu merupakan setiap rumah adat di Indonesia memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing. Rumah Tongkonan yang berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan ini masih dapat banyak temukan di Toraja, sehingga jawabannya paling tepat adalah D. Sulawesi Selatan. Soal nomor 5, FR terkait teori belajar. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, dan menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum. Membuktikan benar tidaknya dugaan itu, hal ini merupakan penerapan teori belajar titik, titik, titik. A. Konstruktivisme, B. Sibernetik, C. Kognitivis, D. Behavior, dan E. Humanistik. Kita ketahui bahwasannya teori pembelajaran konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Seorang konstruktivis percaya bahwa belajar hanya terjadi ketika ada pemrosesan informasi secara aktif hingga mereka minta pembelajaran untuk membuat motif mereka sendiri dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan motif tersebut. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A. Konstruktivisme. Soal nomor 6, FR metode belajar. Seorang guru ketika sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, ia mengajukan pertanyaan pada siswa yang berkaitan dengan materi yang ia pelajari. Ia juga menunjukkan gambar-gambar dan merekomendasikan buku-buku yang harus dibaca. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bu Indah pada strategi pembelajaran Discovery Learning berada pada tahap A. Persiapan, B. Stimulus, C. Intervensi masalah, D. Pengumpulan data, dan E. Pembuktian. Kita ketahui bahwasanya langkah-langkah Discovery Learning adalah 1. Pemberian rangsangan atau respon, 2. Pernyataan atau identifikasi permasalahan, 3. Pengumpulan data, 4. Pengolahan data, 5. Pembuktian, dan 6. Menarik kesimpulan. Pada kata kunci soal nomor 6 adalah mengajukan pertanyaan. Di sini merupakan salah satu pemberian rangsangan atau stimulus, sehingga jawabannya paling tepat adalah yang B. Soal nomor 7.
Tugas lembaga negara. Lembaga tinggi negara yang bertugas memeriksa pengolahan dan tanggung jawab keuangan negara adalah A. KPK, B. MA, C. BPK, D. DPR, dan E. Presiden. Kita ketahui bahwasannya BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah lembaga negara dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C, BPK. Soal nomor 8, FR daftar pustaka. Pada buku 1 dan 2, penulisan daftar pustaka berdasarkan kedua data buku tersebut yang tepat adalah titik. Kita ketahui bahwasanya jawaban yang paling tepat adalah yang C. Soal nomor 9. FR lambang negara. Suatu negara pasti memiliki ideologinya masing-masing. Ideologi mempunyai fungsi yang sangat penting dan menjalankan roda kehidupan suatu negara. Berikut yang termasuk salah satu fungsi ideologi adalah titik. A. Menghargai sejarah yang telah dilewati. B. Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. C. Menjadi alat untuk menjalankan pemerintahan. D. Mengedepankan pendapat golongannya. E. Mengesampingkan ideologi lainnya. Kita ketahui bahwasannya jawaban yang paling tepat adalah yang B. Menyatukan perbedaan yang ada di dalamnya. Soal nomor 10. FR sistem pencernaan. Enzim yang dihasilkan oleh getah pankreas yang berfungsi untuk memecah amilum menjadi maltosa adalah titik. A. Amilase, B. Maltase, C. Tripsin, D. Strepsin, dan E. HCl. Kita ketahui bahwasanya enzim amilase dihasilkan oleh kelenjar ludah di mulut dan kelenjar pankreas. Kerja enzim amilase itu yaitu memecah amilum menjadi disakarida, kemudian dijadikan lagi monosakarida. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A, amilase. Amilum ya amilase. Soal nomor 11. FR sistem pernapasan. Mengembangnya volume rongga dada saat mengambil napas terjadi karena A. Diafragma dalam posisi cekung, B. Terjadi relaksasi pada otot diafragma, C. Adanya gerakan ke bawah pada tulang rusuk, D. Otot tulang rusuk mengalami kontraksi, E. Terjadi konstruksi pada otot diafragma. Jawabannya paling tepat adalah kita ketahui bahwasanya inspirasi dibagi menjadi dua, yaitu inspirasi dada dan inspirasi perut. Pada kasus disebut adalah inspirasi dada, sehingga otot antar tulang rusuk berkontraksi menyebabkan tulang rusuk terangkat sehingga volume rongga dada itu membesar. Jika volume membesar maka tekanan akan mengecil, sehingga tekanan di dalam paru-paru lebih kecil daripada tekanan di luar paru-paru, maka udara akan masuk. Sehingga jawabannya paling tepat adalah yang D. Otot antar tulang rusuk mengalami kontraksi. Soal nomor 11. FR debit. Ridho mempunyai bak dengan ukuran 90 cm, lebar 70 cm, dan tinggi 80 cm. Kemudian bak tersebut diisi air dan keran. Air keran mampu mengisi bak hingga penuh selama 20 menit. Berapa liter per menit debit air yang mengalir dari keran tersebut? A. 0,24, B. 0,42, C. 0,62, D. 0,84, dan E. 0,86. Kita ketahui bahwasanya debit itu adalah volume dibagi waktu, sehingga 504 dibagi 1200 sama dengan 0,42 liter per detik. Sehingga jawabannya paling tepat adalah yang B. Soal nomor 13. FR kecepatan. Seorang melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain yang naik bus. Apabila jarak antar tempat tersebut 100 km ditempuh dalam waktu 2 jam, maka kelajuan rata-rata adalah titik. A. 20 km per jam, B. 30 km per jam, C. 40 km per jam, D. 50 km per jam, dan E. 60 km per jam. Kita ketahui bahwasanya kecepatan adalah jarak dibagi waktu, sehingga 100 dibagi 2 menghasilkan angka 50 km per jam. Jadi jawabannya paling tepat adalah yang D. Soal nomor 14. FR jenis paragraf. Di Indonesia, perkembangan teknologi elektromagnetika sangat pesat. Alat-alat yang digunakan masyarakat banyak menggunakan energi listrik. Alat-alat tersebut meliputi alat rumah tangga, alat kantor, dan alat komunikasi. Hal ini menyebabkan meningkatnya penggunaan energi listrik. Oleh karena itu, perlu adanya gerakan hemat listrik.
Jenis paragraf tersebut adalah titik, titik, titik. A. Argumentasi, B. Deskripsi, C. Narasi, D. Persuasi, dan E. Prosedural. Kita ketahui bahwasanya ditekankan adalah oleh karena itu perlu adanya gerakan hemat listrik. Paragraf tersebut merupakan paragraf argumentasi atau paragraf bahasan dengan sebuah tulisan berisi pendapat disertai dengan data dan fakta sebagai alasan atau bukti nyata untuk membuktikan kebenaran dari suatu pendapat. Sehingga jawabannya yang paling tepat adalah yang A. Argumentasi. Soal nomor 15. FR gaya. Perhatikan beberapa kegiatan berikut. A. Penumpang terdorong ke depan saat mobil direm mendadak. 2. Dua orang sedang tarik tambang. 3. Anak berjalan di atas tanpa alas kaki. 4. Anak yang bertepuk tangan. 5. Benda yang bergeser karena didorong. 6. Anak mendorong bola secara horizontal. Peristiwa yang menunjukkan hukum Newton 2 ditunjukkan oleh titik-titik. Ingat, hukum Newton 2 terkait percepatan. Bisa jadi dia GLBB dipercepat atau GLBB diperlambat. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. 4 dan 5. Soal nomor 16. FR. Soal nomor 16. Kegiatan berikut ini yang tidak melakukan usaha adalah titik, titik, titik. A. Kuda menarik delman. B. Penumpang kereta bergerak dari gerbong ke gerbong lain. C. Seorang anak menggendong tas sambil berdiri tegak. D. Seorang memancing ikan menarik kail sambil duduk. E. Berjualan cilok di pasar. Kita ketahui bahwasanya usaha dihasilkan oleh gaya yang dikerjakan oleh suatu benda, sehingga benda tersebut mengalami perpindahan tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Berjualan cilok di pasar. Soal nomor 17. FR usaha. Seorang anak memindahkan sebuah buku yang jatuh ke lantai ke atas meja. Massa buku adalah 300 gram atau 0,3 kilo. Dan tinggi meja dari lantai adalah 80 cm atau 0,8 meter. Jika percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter kuadrat, tentukan usaha yang diperlukan. A. 1,8 Joule, B. 1,9 Joule, C. 2,0 Joule, D. 2,1 Joule, dan E. 2,4 Joule. Kita ketahui bahwasanya rumus usaha adalah perubahan energi potensial, yaitu MGH. Massa, G. Gravitasi, H. Height itu ketinggian, sehingga mendapatkan angka 0,24 Joule. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Soal nomor 18. Suatu benda yang tidak diketahui masanya jatuh dari ketinggian tertentu saat tinggi dari tanah 50 meter, kecepatannya adalah 20 meter per sekon. Tentukan perbandingan energi kinetik. Ingat ya, energi kinetik dan energi potensial benda saat itu gunakan percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. A. 1:3, B. 1:4, C. 2:5, D. 3:4, dan E. 4:5. Kita ketahui bahwasanya EK itu menggunakan rumus setengah MV kuadrat dan EP adalah MGH. Jika kita memasukkan angkanya, maka mendapatkan angka 2:5. Sehingga jawabannya paling tepat adalah yang C. Soal nomor 19. Perhatikan rangkaian bola lampu laser center. Perubahan energi yang terjadi pada bola lampu menyala adalah titik, titik, titik. A. Kimia, kalor, listrik, cahaya. B. Listrik, kimia, cahaya, kalor. C. Listrik, kimia, kalor, cahaya. D. Kimia, listrik, cahaya, kalor. E. Listrik, kimia, potensial, cahaya. Kita ketahui bahwasanya pada gambar di atas, baterai berperan sebagai sumber GGR atau gaya gerak listrik. Baterai mempunyai energi kimia yang diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya energi listrik diubah menjadi cahaya dan panas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kimia, listrik, cahaya, dan kalor. Soal nomor 20. Siklus hujan. Dampak negatif dari betonisasi jalan dan pembangunan permukiman adalah A. Tanah menjadi mudah erosi karena genangan air. B. Berkurangnya air tanah karena fase infiltrasi terhambat. C. Fase limpahan pada daun air terhambat karena lahan tergenang. D. Kesuburan tanah meningkat karena genangan air membawa humus. Dan E. Udara dan air bersih sejuk karena banyak pohon. Kita ketahui bahwasanya betonisasi atau pembangunan pemukiman menghambat tahap infiltrasi yang menyebabkan berkurangnya air tanah. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Berkurangnya air tanah karena fase infiltrasi.
Sekian, terima kasih dari saya Andika Prasetya. Apabila video ini bermanfaat, mohon subscribe, aktifkan tombol lonceng supaya mendapatkan video-video selanjutnya.